belum diselesaikan oleh dinas terkait. Oleh karena itu kami menduga dan ingin memastikan bahwa aspirasi pada poin ini harus disolusi oleh Polres Halmahera Utara. Karena kami meyakini juga bahwa di beberapa bulan kemarin ditangkapnya Abdul Ghani Kasuba merupakan hal yang sangat mengecewakan bagi seluruh masyarakat Maluku Utara, khususnya masyarakat Halmahera Utara. Kami tidak ingin bahwa kasus OTT dan suap proyek lelang jabatan dan lain sebagainya ini melekat di tubuh pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karena itu kami merasa prihatin dengan situasi kondisi daerah yang beralasan defisit dan kemudian defisit APBD yang kemudian 1,1 triliun rupiah ini kami rasa cukup untuk menjalankan roda pemerintahan yang mendorong seluruh persediaan masyarakat, sektor sosial maupun sektor lainnya. Hari ini juga problem yang perlu kita garis bawahi secara bersama adalah problem keuangan daerah. Kita yakini bahwa proyek multi-year sangat menyedot anggaran daerah. Oleh karena itu kami mempertanyakan eksistensi daripada Ketua Tim DPD, Badan Keuangan Daerah, dan Bapeda. Tiga lembaga ini yang harusnya memberikan solusi untuk masyarakat Halmahera Utara. Di lain sisi, tadi poin yang ingin kami tekan dan tegaskan kepada Polres Halmahera Utara terkait dengan melilit panggil pada Kadis PUPR untuk segera diperiksa kembali, karena menurut informasi yang kami dapatkan dari lembaga legislatif bahwa kegiatan ini hingga sekarang belum selesai dan belum ada pelaporan terakhir. Oleh karena itu anggaran daerah yang kemudian hingga saat ini defisit oleh kegiatan itu. Makanya kami mendesak pada Polres Halmahera Utara melalui reskrim yang kemudian harus mengaudit, mengadil dan kemudian memeriksa kembali. Itu poin yang kami sampaikan. Kemudian ada beberapa problem yang hari ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat Halmahera Utara. Saya yakin bahwa hari ini seluruh anggota ASN yang ada di tubuh pemerintah ingin turun ke jalan bersama kami dan ingin menyampaikan terkait dengan hak yang kemudian itu telah ditentukan dalam Permendagri terkait dengan tambahan penghasilan pegawai. Ini juga belum dibayarkan dari Januari hingga Desember tahun 2023. Sepanjang tahun 2023 TTP ASN yang itu seharusnya dibayar oleh pemerintah daerah hingga saat ini belum ada pembayaran. Yang berikut terkait dengan gaji honorer yang kemudian di seluruh dinas itu belum juga dibayarkan kurang lebih 3 hingga 4 bulan. Kita ketahui bersama bahwa secara administrasi pemerintahan di tingkat desa terdiri dari 196 desa. Ini kurang lebih hanya 6 desa yang sudah dibayarkan siltap dan lain sebagainya. Operasional dan di dalam siltap kami rasa bahwa ini merupakan anggaran yang harus diberikan oleh pemerintah daerah pada pemerintah desa agar melakukan pelayanan publik pada tingkat desa, agar supaya masyarakat yang ada di pelosok Loloda Utara, Loloda Kepulauan, Kau Barat, Kau Utara yang kemudian belum bisa mengakses
diselesaikan di tingkat desa. Namun sistem yang kemudian variatif di berbagai desa yang ada di Kabupaten Halmahera Utara ini belum dibayarkan. Kami rasa kami telah berkoordinasi dengan Abdesi dan Abdesi memperdayakan hak yang kemudian kami sampaikan hari ini sepenuhnya berikan kepada NPB Tokoboka dan organisasi-organisasi yang kami ajak untuk menyampaikan problem secara terbuka di masyarakat. Hari ini kita ketahui bersama bahwa di pekan kemarin sudah ada pengembalian berkas dari Kejaksaan Reskrimum Polda Maluku Utara dalam kasus dugaan korupsi yang ada di Dinas Pariwisata. Ini juga kami akan mendorong agar supaya kembali diserahkan kepada Kejaksaan untuk segeranya ditetapkan sebagai tersangka ada oknum pihak ketiga yang melakukan penyelewengan anggaran. Oleh sebab itu, maka hari ini di target berikutnya kami telah menggarisbawahi bahwa problem yang fundamental adalah problem keuangan daerah. Oleh karena itu, kesempatan hari ini kami mendesak kepada Bupati Halmahera Utara juga segeranya mencopot Sekda selaku orang nomor 3 dan memiliki wewenang penuh terhadap seluruh kelancaran anggaran-anggaran jauh PAD dan lain sebagainya. Yang kedua, pecat kabar keuangan dan aset daerah Abdullah Sidu karena dalam keterangan terakhir beliau kurang lebih anggaran 64 miliar rupiah ini juga belum diserahkan kepada pihak-pihak yang harus menerima. Oleh sebab itu kami mendesak Bali, TNI dan Polri juga mendukung agar supaya proses penyelesaian agar problem yang ada yang tadi telah saya sampaikan kiranya kita sama-sama mendorong pada fungsi dan tupoksi kita masing-masing. Kita memiliki keterbatasan wewenang. Oleh karena itu, penyampaian kami harus diupayakan dan diprioritaskan oleh lembaga-lembaga yang telah saya sebutkan tadi guna kepentingan masyarakat Halmahera Utara. Mungkin itu penyampaian dari saya selaku koordinator lapangan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf khususnya kepada Kapolres Halmahera Utara. Kami meminta untuk bersedia hadir dan mendengar langsung apa yang kemudian kami harapkan dari Polres Halmahera Utara. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Zikir-zikir dalam maut saleh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kapolres Halmahera Utara dan seluruh jajarannya. Selaku insan yang bertuan, sudah sepatutnya kita mengucap syukur atas ridhonya. Para kawan-kawanku yang saya cintai dan saya banggakan. Siang hari ini, aksi kami dalam bentuk dengan kekuatan besar ada dari Toga Maloka, ada dari Gemeni, ada dari GMKI, HN, IMG, dan Famul turun di jalan lagi berhadapan dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Sehingga kami menyampaikan tak berlarut-larut dan tak berlama-lama di Polres Halmahera Utara karena masih banyak rute yang perlu kami sikapi.
Perlu saya ingatkan lagi, perlu saya sampaikan lagi, bahwa tahun 2023 Kementerian Sumatera Utara mengangkat 3 kasus. Yang pertama kasus Dukono, yang kedua kasus Satpol PP fiktif, yang ketiga COVID-19 dengan jumlah 60 miliar. Yang kemudian juga Satpol PP 2 tahun lamanya. Kami dipermainkan dan dianggap tidak memiliki dasar, tidak mengantongi data. Kami datang lagi dan membuka data dan terbukti ada penetapan tersangka kasus pariwisata Dukun, dan kemudian Satpol PP 5 oknum akan ditetapkan tersangka dan lainnya akan diselidiki. COVID, kemudian Kejari, Upacara Sumatera Utara menyelidiki, dan notabene dikembalikan ke mekanisme inspektorat karena dengan alasan bahwasannya ada maladministrasi tanpa sepengetahuan Kejati Provinsi Maluku Utara. Ini adalah permainan yang sengaja dimainkan oleh Kejaksaan Sumatera Utara. Saya meminta Polres Sumatera Utara agar memeriksa kembali data-data dan memanggil seluruh saksi-saksi yang semua yang kemudian terlibat di dalamnya. Kemudian kami bawa lagi kasus utama 23, yaitu perjalanan dinas daerah dan luar daerah dalam daerah luar daerah itu sebesar 80 miliar. Kemudian juga terkait kasus PKK 2 tahun berjalan. Ini kemudian juga harus diangkat karena kami dalam menyuarakan 3 kali kawin tambah hari ini. Mungkin itu isu dugaan-dugaan korupsi yang kami perlu sampaikan. Bahwasannya ada banyak lagi kasus dugaan-dugaan korupsi yang kemudian perlu diselidiki oleh Polres Sumatera Utara dan terjadi Sumatera Utara. Semisalnya kemarin teman-teman seperjuangan KMKI Cabang Tobelo mengangkat terkait tunggakan internet. Kemudian juga ada tower 42 tower organisasikan, kemudian sampai hari ini tidak dipergunakan di Sumatera Utara 18 desa. Jawa Barat ini harus dibuka di bumi, ini harus diperiksa. Saya minta untuk menguji eksistensi Polres Sumatera Utara. Sebentar kami akan ke Kejaksaan Sumatera Utara. Kami akan sajikan data yang semestinya sudah ada. Sama-sama kita gantongi bersama. Kita adu integritas lembaga independen yang tidak memihak pada oknum-oknum, karena seakan-akan kami melihat ini sudah ada permainan kong kali kong. Kenapa? Karena kasus ini sengaja didiamkan, tidak ada informasi keterbukaan publik terkait pengembalian kerugian negara kasus PKK, dan kemudian pidananya dihapuskan. Sebab sesuai undang-undang tipikor itu jelas, ketika pengembalian negara minimal publik harus tahu berapa jumlahnya korupsi dan kemudian pengembaliannya, dan pidananya harus dijelaskan. Ini harus diusut tuntas. Mungkin itu harus disampaikan, kurang dan lebihnya nanti ditabakan oleh teman-teman OKP organisasi KMKI. Ada HMI, ada YMG, ada Pamul yang berkesempatan bersama-sama di sini untuk melakukan gerakan mengusut tuntas terkait dugaan-dugaan korupsi. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Tabel.